Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kami dari kelompok satu akan mengajak teman-teman untuk mencari penyakit yang ada pada tanaman tomat. Oke, sebelum itu perkenalkan saya Regina Mutiara dengan akhiran NIM 022. Saya Sofia Azara dengan akhiran NIM 014. Saya Dini Lestari dan akhiran NIM 030. Saya Sandiran Siti Pesaribu dengan NIM akhir 033. Apa itu tomat? Tomat atau Solanum lysopersium merupakan komoditas hortikultura penting yang sering dibahas dalam mata kuliah teknologi pengolahan penyakit karena sifatnya yang rentan terhadap berbagai patogen dan dampaknya yang signifikan pada produktivitas. Tanaman ini memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan segar maupun olahan, sehingga pengendalian penyakit menjadi aspek krusial dalam budidayanya. Dalam konteks teknologi, pengolahan penyakit, tomat dipelajari karena menjadi inang bagi berbagai jenis patogen, seperti sendawan, Phytophthora inventans, Fusarium oxporium, bakteri, Ralstonia sonacarium, virus, TMV, TYLCV, dan nematoda yang dapat menyebabkan penurunan hasil hingga gagal panen. Oleh karena itu, strategi pengolahan penyakit pada tomat mencakup pendekatan terpadu melalui penggunaan varietas tahan, sanitasi lahan, rotasi tanaman, aplikasi agen hayati, hingga penggunaan pestisida secara tepat sesuai prinsip pengendalian hama terpadu atau PHT. Pendekatan ini bertujuan menjaga kesehatan tanaman, meningkatkan efisiensi produksi, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan keamanan pangan. Penyakit apa saja yang ditemui? Nah, penyakit pertama yang kita temui yaitu layu fusarium. Layu fusarium merupakan salah satu penyakit penting pada tanaman tomat yang dapat menyebabkan penurunan hasil produksi secara signifikan. Penyakit ini disebabkan oleh cendawan Fusarium sp yang mampu bertahan lama di dalam tanah bahkan tanpa adanya tanaman inang. Infeksi biasanya dimulai dari akar, kemudian patogen masuk ke dalam jaringan pembuluh silem dan menghambat aliran air serta nutrisi, sehingga menyebabkan tanaman mengalami kelayuan. Gejala utama penyakit ini ditandai dengan daun yang mulai menguning dari bagian bawah lalu layu secara bertahap, terutama pada siang hari, namun tanpa pulih sementara pada malam hari. Pada bata yang dibelah secara memanjang, terlihat perubahan warna coklat gelap pada jaringan pembuluh. Tanaman yang terinfeksi berat akan mengering, pertumbuhannya terhambat, dan akhirnya mati. Pengendalian layu fusarium dilakukan dengan pendekatan terpadu. Cara utamanya meliputi penggunaan varietas tomat tahan penyakit, sanitasi lahan dengan menghapus sisa tanaman terinfeksi, dan rotasi tanaman dengan tanaman bukan inang untuk menekan populasi patogen di tanah. Selain itu, aplikasi agen hayati seperti Ricodima sp dapat membantu menekan perkembangan cendawan patogen di rhizosphere. Penggunaan fungisida dapat dilakukan, namun harus tepat sasaran dan menjadi pilihan terakhir sesuai prinsip pengendalian hama terpadu. Pendekatan ini membantu penjaga kesehatan tanaman, mengurangi kerugian, serta menciptakan sistem budidaya yang lebih berkelanjutan. Pada tanaman tomat yang kami amati, ternyata terdapat penyakit bercak daun Septoria, salah satu penyakit penting pada tanaman tomat yang disebabkan oleh jamur patogen Septoria lycopersicii yang berkembang pesat pada kondisi lingkungan yang lembab, hujan berkala, dan tajuk tanaman yang rapat. Gejala awal pada tanaman tomat ditandai dengan munculnya bercak kecil kecoklatan keabu-abuan pada bagian bawah. Kemudian membesar menjadi bundar dan bagian tengah terlihat titik-titik hitam yang merupakan pycnidia. Selanjutnya, apabila dibiarkan, daun akan menguning, mengering, dan akhirnya gugur, sehingga menurunkan kemampuan fotosintesis pada tanaman tersebut. Pengendaliannya dapat menggunakan varietas toleran terhadap jamur Septoria lycopersicii, sanitasi lahan, membuang daun yang terinfeksi, dan menjauhkan dari lahan. Ketiga, pengaturan jarak tanam. Dan keempat, pemanfaatan agen hayati Trichoderma. Dan langkah yang terakhir yaitu menggunakan fungisida sesuai dengan dosis. Lalu selanjutnya ada bercak kering pada batang tomat disebabkan oleh jamur patogen Alternaria solani yang juga dikenal sebagai Alternaria tomatophylla.
Penyakit ini menimbulkan lesi atau bercak gelap dan kering pada batang, seringkali dengan pola lingkaran konsentris seperti mata banteng. Selain batang, jamur ini juga dapat menyerang daun, bunga, dan buah tomat. Gejala dan dampak yang diakibatkan yaitu pada batang, muncul bintik-bintik gelap atau lesi yang dapat menyatu menjadi area yang lebih besar. Pada daun, diawali dengan bintik-bintik coklat yang membesar dengan lingkaran konsentris, lalu daun menguning dan akhirnya rontok. Pada buah, menyebabkan busuk buah baik pada buah yang muda maupun matang. Pada tanaman, dapat menyebabkan penurunan hasil panen, layu, dan kematian tanaman. Untuk pengendaliannya, yang pertama yaitu pencegahan. Memilih bibit unggul atau varietas tahan penyakit. Lalu memastikan drainase baik saat menanam. Menghindari area yang teduh dan pastikan sirkulasi udara bagus. Kemudian, tanam di pagi hari agar tanaman dapat mengering. Menggunakan irigasi tetes untuk meminimalkan basahnya daun. Dan menggunakan mulsa agar batang tidak bersentuhan langsung dengan tanah. Untuk penanganan, segera membuang dan memusnahkan bagian tanaman yang terinfeksi. Gunakan penyangga untuk menjaga tanaman tetap tegak. Untuk pengendalian kimia, gunakan fungisida sesuai rekomendasi seperti Merifon 250 per 250 SC atau Miravis Duo dengan mengikuti dosis dan petunjuk aplikasi yang tepat. Lalu melakukan rotasi tanaman dengan tanaman yang tidak rentan selama 2-3 tahun. Kemudian, membersihkan sisa-sisa tanaman setelah panen dan memusnahkan dengan cara dibakar atau dibajak jatuh dan jauh ke dalam tanah. Kondisi pada buah tomat ini bukanlah penyakit dan juga bukan disebabkan oleh hama, bakteri, ataupun jamur. Namun masalah ini merupakan gangguan fisiologis yang disebut retak buah tomat atau fruit cracking. Artinya, kerusakan yang terjadi karena faktor lingkungan dan kondisi pertumbuhan, bukan karena organisme patogen. Di mana namanya itu ada retak buah tomat, yaitu fruit cracking, yaitu gangguan fisiologis. Penyebabnya, retak pada buah tomat umumnya itu dipicu oleh perubahan kelembaban tanah yang drastis. Misalnya tanah yang sangat kering lalu tiba-tiba mendapat air banyak, kayak hujan deras atau penyiraman berlebih. Yang kedua, kulit buahnya yang tipis atau kurang elastis. Nah, biasanya pada varietas tertentu atau buah yang sudah terlalu matang. Ketiga, intensitas cahaya matahari yang tinggi sehingga kulit buah mengeras dan mudah pecah saat menyerap air. Keempat, pemupukan nitrogen yang berlebih membuat buah tomat tumbuh cepat sementara kulitnya tidak sempat untuk menyesuaikan. Lalu untuk gejala dan tanda-tandanya biasanya yang pertama ada muncul retakan memanjang atau melingkar pada kulit buah. Dan kedua, tidak ada tanda-tanda infeksi seperti bercak jamur, lendir, bau busuk, atau warna kehitaman. Tanaman secara umum tampak sehat, daun dan batang normal. Yang terakhir, buah tetap terlihat segar, namun hanya bagian kulit saja yang mengalami keretakan. Untuk cara pengendalian dan pencegahan, yang pertama bisa menjaga kelembaban tanah tetap stabil dengan melakukan penyiraman rutin dan merata. Yang kedua, bisa menggunakan mulsa untuk menjaga kestabilan dan kelembaban tanah. Yang ketiga, menghindari penyiraman berlebihan setelah tanah kering dan melakukan penyiraman secara bertahap. Yang keempat, memberikan naungan menggunakan paranet 30-40% pada cuaca yang sangat panas untuk mengurangi stres panas pada buah. Yang kelima, melakukan pemupukan seimbang, hindari kelebihan nitrogen dan tingkatkan kalium untuk memperkuat kulit buah. Yang terakhir, melakukan panen tepat pada waktunya dan jangan dibiarkan terlalu matang di pohon karena buah tomat akan lebih mudah retak. Intensitas kerusakan tomat. Perhitungan intensitas kerusakan pada tanaman tomat dilakukan menggunakan rumus sigma N kali V dalam kurung dibagi Z kali N kali 100%, di mana N adalah jumlah tanaman pada setiap kategori scoring kerusakan. V adalah nilai scoring, Z merupakan scoring tertinggi, dan N adalah jumlah total tanaman yang diamati.
Berdasarkan tabel, nilai scoring yang diperoleh adalah satu tanaman berada pada skor 2, dua tanaman pada skor 3, satu tanaman pada skor 4, dan satu tanaman pada skor 5. Nilai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh perhitungan 0 kali 1 plus 1 kali 2 plus 2 kali 3 plus 2 kali 4 dibagi 5 kali 5 kali 100%. Sama dengan 0 plus 2 plus 6 plus 8 bagi 25 kali 100%. Sama dengan 16 per 25 kali 100%. Sama dengan 0,64 kali 100% sama dengan 64%. Dengan demikian, tingkat kerusakan tanaman tomat yang diamati adalah 64%. Dan berdasarkan klasifikasi tingkat keparahan, nilai tersebut termasuk dalam kategori berat. Itu tadi video dari kelompok 1 mengenai penyakit dari tanaman tomat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.